Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Rohmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidato persuasif. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar tidak tentang pidato persuasif? Yuk kita bahas. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar agar menerima, mempercayai atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidato yang disampaikan. Di sini terdapat struktur pidato persuasif. Yang pertama ada pendahuluan. Di antaranya ada salam pembuka, perkenalan singkat, pengantar topik, dan juga tujuan pidato. Lalu yang kedua ada isi atau pemaparan, yaitu tentang penjelasan tentang topik, argumen atau alasan yang mendukung, fakta, data, dan contoh untuk memperkuat pendapat serta ajakan atau bujukan. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu ringkasan isi pidato, penegasan kembali ajakan, serta salam penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama mengandung ajakan atau bujukan, yang kedua menggunakan bahasa yang meyakinkan, yang ketiga disampaikan dengan emosi dan logika, lalu yang keempat ada sering menggunakan fakta, data, dan contoh konkret bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku audiens. Berikut contoh pidato persuasif yang bertemakan jauhi pergaulan bebas, selamatkan masa depan. Disimak yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf sekolah yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu tentang pergaulan bebas. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan rasa ingin tahu, masa pencarian jati diri, dan masa pembentukan karakter. Namun, di balik semua potensi itu, remaja juga berada dalam fase yang sangat rawan terhadap pengaruh lingkungan, terutama dari pergaulan yang salah arah. Pergaulan bebas bukanlah istilah asing bagi kita. Ini merujuk pada perilaku dari nilai dan norma sosial, budaya, serta agama yang berlaku. Contoh perilaku pergaulan bebas adalah seks bebas, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, tawuran, hingga kebiasaan nongkrong tanpa arah dan tujuan. Lalu, mengapa pergaulan bebas sangat berbahaya? Dampaknya bukan hanya terasa saat ini, tapi juga bisa merusak masa depan kita. Coba bayangkan, berapa banyak remaja yang akhirnya harus putus sekolah karena terlibat narkoba, berapa banyak yang hamil di luar nikah karena terjerumus seks bebas, dan berapa banyak yang kehilangan arah hidup karena salah dalam memilih teman dan lingkungan. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa tidak semua ajakan dari teman adalah ajakan yang baik. Kita perlu berani berkata tidak saat ada yang mengajak ke arah yang salah, karena keberanian untuk menolak hal yang buruk jauh lebih mulia daripada keberanian mengikuti arus demi diterima oleh kelompok. Pengaruh media sosial pun turut memperburuk situasi. Banyak dari kita yang meniru gaya hidup bebas dari selebriti atau influencer yang kita ikuti, tanpa menyadari apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai media sosial mengendalikan kita. Teman-teman yang saya cintai, lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Pertama, bangunlah kepercayaan diri dan prinsip hidup yang kuat. Jangan mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan atau keinginan untuk dianggap keren. Menjadi keren bukan berarti mengikuti semua tren, tetapi berani menjadi diri sendiri dan tetap teguh pada nilai-nilai yang benar. Kedua, pilihlah lingkungan pergaulan yang sehat. Teman yang baik
bukanlah yang mengajak kita mencoba hal-hal yang negatif, tetapi yang mendorong kita untuk berkembang, belajar, dan melakukan hal-hal positif. Jika kamu merasa lingkunganmu mulai memberi pengaruh buruk, jangan ragu untuk menjauh. Ingat, lingkungan sangat menentukan siapa kita di masa depan. Ketiga, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Bergabunglah dalam organisasi di sekolah, kegiatan olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Saat kita sibuk dengan hal-hal positif, kita akan jauh dari godaan pergaulan yang menyimpang. Keempat, tingkatkan komunikasi dengan orang tua dan guru. Mereka bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai pembimbing dan tempat kita mendapatkan arahan. Jangan takut untuk bercerita, bertanya, ataupun meminta bantuan jika kita merasa sedang dalam masalah. Teman-teman, masa remaja adalah masa emas. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Jika hari ini kita salah memilih jalan, maka bersiaplah menanggung konsekuensinya di masa depan. Namun, jika hari ini kita memilih jalan yang benar, maka kita sedang membangun masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tidak bisa menyalahkan zaman, teknologi, ataupun orang lain jika kita sendiri tidak mampu menjaga diri. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan hari ini, mari kita mulai dari langkah kecil itu, berani menolak pergaulan bebas dan memilih kehidupan yang lebih bermakna. Saya mengajak kita semua untuk menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan bermoral. Generasi yang tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga kuat secara mental dan spiritual. Mari jadikan masa depan muda kita sebagai masa untuk berkarya, bukan untuk menyesal di kemudian hari. Sekian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat, penyemangat, dan dorongan bagi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai pidato persuasif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.